Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan pepohonan rindang, hiduplah Amar dan Aisyah. Mereka berusia 10 tahun dan tinggal bersama nenek mereka, Nek Salma. Sejak kecil, mereka sudah terbiasa hidup sederhana karena orang tua mereka telah tiada. Namun, kasih sayang Nek Salma selalu membuat mereka merasa memiliki keluarga yang lengkap. Bulan Ramadan tiba. Amar dan Aisyah bertekad menjalankan ibadah puasa dengan penuh semangat. Mereka ingin membuktikan bahwa meskipun masih kecil, mereka bisa menjalani puasa seperti orang dewasa. Sahur yang sederhana tetapi berarti. Setiap dini hari sebelum azan subuh berkumandang, suara lembut Nek Salma membangunkan mereka. Aisyah, Amar, bangun nak, waktunya sahur, panggil Nek Salma dengan suara yang penuh kasih sayang. Aisyah mengusap matanya yang masih mengantuk, sementara Amar menguap lebar. Meski berat, mereka segera bangun dan menuju dapur. Di meja kayu yang sudah mulai lapuk, tersaji nasi putih, telur dadar, dan teh hangat. Maaf ya nak, sahur kita sederhana, ujar Nek Salma sambil tersenyum lembut. Tidak apa-apa Nek, yang penting kita makan bersama, kata Aisyah sambil menggenggam tangan neneknya. Amar mengangguk setuju. Begitu indahnya kebersamaan mereka. Setelah sahur, mereka berwudu dan menunaikan sholat subuh berjamaah. Siang hari, di desa terasa terik. Amar dan Aisyah mencoba mengalihkan perhatian dari rasa lapar dengan melakukan berbagai kegiatan. Amar membantu Nek Salma menyapu halaman dan menyiram tanaman di kebun kecil mereka, sementara Aisyah membantu memasak di dapur. Saat matahari semakin tinggi, tubuh mereka mulai lemas. Amar merebahkan diri di atas tikar, sementara Aisyah mengipasi dirinya dengan selembar kertas. Aisyah, kalau kita minum dikit, kira-kira sah nggak ya? Tanya Amar dengan suara lemah. Aisyah tersenyum dan menggeleng. Kita harus sabar, kata Ustadz Hakim. Kalau kita puasa dengan ikhlas, Allah akan memberikan pahala yang besar. Amar menghela napas panjang, lalu mengangguk. Untuk mengisi waktu mereka membaca Al-Quran bersama. Ketika matahari mulai condong ke barat, mereka membantu Nek Salma menyiapkan hidangan berbuka. Meskipun sederhana, makanan itu dibuat dengan penuh cinta. Hari itu, Nek Salma memasak kolak pisang dari pisang yang mereka petik sendiri di kebun belakang rumah. Ketika azan maghrib berkumandang, mereka segera berdoa sebelum menyantap hidangan bersama. Seteguk air hangat dan sebutil kurma terasa begitu nikmat setelah seharian menahan lapar dan dahaga. Alhamdulillah, nikmat sekali, kata Amar sambil tersenyum lebar. Aisyah mengangguk setuju. Ternyata menahan lapar itu sulit, tetapi juga membuat kita lebih menghargai makanan, kata Aisyah sambil tersenyum. Setelah berbuka, mereka melaksanakan salat maghrib berjamaah dan berharap bahwa apa yang mereka lakukan hari ini akan membawa keberkahan. Dan setelah itu, mereka pun pergi bersiap-siap untuk ke masjid untuk sholat tarawih bersama.
Malam itu setelah tarawih, seorang tetangga datang membawa sekantung beras dan beberapa makanan untuk mereka. "Nek Salma, ini sedikit rezeki untuk kalian. Ramadan adalah bulan berbagi." Ammar dan Aisyah merasa sangat terharu ketika tetangga itu datang dengan senyum yang penuh dengan kehangatan. Mata Nek Salma berkaca-kaca. "Terima kasih banyak, Bu. Semoga Allah membalas kebaikan Ibu." Aisyah dan Ammar merasa terharu. Mereka belajar bahwa di bulan Ramadan, kebahagiaan tidak hanya berasal dari makanan dan hadiah, tetapi juga hari kebaikan dan penuh kepedulian sesama dengan tetangga. Akhirnya, bulan Ramadan berlalu dan hari kemenangan pun tiba. Pagi itu, Ammar dan Aisyah menggunakan baju sederhana yang dijahit sendiri oleh Nek Salma. Meskipun tidak baru, baju itu terasa istimewa bagi mereka. Mereka berjalan ke masjid bersama Nek Salma dan juga tetangga-tetangga mereka untuk melaksanakan sholat Id. Setelah itu, mereka saling bermaaf-maafan dan mengunjungi rumah-rumah tetangga. Ramadan ini mengajarkan kita banyak hal ya Aisyah, kata Ammar sambil tersenyum. Iya Ammar, kita belajar bersabar dan bersyukur serta berbagi, jawab Aisyah dengan semangat. Meskipun mereka hidup dalam keterbatasan, Ramadan telah memberi mereka kebahagiaan yang tak ternilai. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari harta, tetapi dari hati yang penuh rasa syukur dan keikhlasan. Demikianlah kisah cerita puasa pertama buat Ammar dan Aisyah. Pesan moral yang bisa disampaikan pada cerita ini adalah kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta, tetapi pada rasa syukur, kesabaran, dan keikhlasan. Ramadan mengajarkan pentingnya berbagi dan menghargai apa yang dimiliki, serta kekuatan cinta dan kebersamaan dalam menghadapi kesulitan. Mereka bersyukur dibesarkan oleh Nek Salma. Sampai jumpa pada cerita-cerita berikutnya.